Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu studi fikih, Ibu Mugniyatul Ilmah, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang haji dan umroh yang beranggotakan pertama Alvin Lailatul Maghfirah dengan nomor NIM 20 22 112, Ahmad Nadim Ersadi 20 22 104, dan Alminur Alisa nomor NIM 20 22 124. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Alvin Lailatul Maghfirah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alvin Lailatul Maghfirah dengan NIM 2022 akan menjelaskan pengertian haji. Haji, pengertian menurut bahasa, berasal dari kata hajja yahujju hujan, yang artinya menyengaja dan mengunjungi. Sedangkan menurut istilah, yakni menyengaja berkunjung ke Baitullah dengan maksud beribadah kepada Allah untuk memenuhi panggilan Allah pada waktu tertentu dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam agama Islam. Perintah ini sudah ada pada Quran Surah Ali Imran ayat 97. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman di makalah. Selanjutnya, syarat wajib haji. Syarat wajib haji yang pertama adalah beragama Islam. Nah, berarti orang yang kafir atau orang yang selain beragama Islam dan orang yang murtad tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Kalaupun mereka melaksanakannya, maka ibadahnya tidak sah. Selanjutnya, berakal. Berarti di sini orang yang memiliki akal yang tidak sehat tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji. Ya, kenapa? Karena pasti akan kesulitan dalam memahami ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji. Sangat sulit untuk diterapkan gitu ya. Selanjutnya balik di sini dalam artian anak kecil yang ketika dia masih belum balik kemudian mengikuti orang tuanya pergi berhaji, maka hajinya belum dikatakan syah. Jadi ketika dia sudah dewasa, dia mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah haji lagi meskipun pada waktu kecil dia sudah melakukannya. Kemudian merdeka di sini berarti kalau dulu pada zaman Rasulullah kita sering mendengar perbudakan gitu ya. Jadi di sini orang yang menjadi budak tidak dikenai kewajiban dalam melaksanakan ibadah haji. Ya, karena mereka tidak mempunyai waktu untuk melakukan berbagai ritual dalam melaksanakan ibadah haji. Waktu mereka hanya digunakan untuk mengurusi majikan mereka. Itu pun juga tanpa imbalan. Jadi gimana mau membayar biaya haji gitu ya. Selanjutnya mampu di sini menurut Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitab Al-Manasikh As-Sughra Liqasul Ummul Qura, di sini dijelaskan bahwa ada dua jenis kemampuan. Kemampuan yang pertama jika kita yang melaksanakan. Jadi di sini ketika kita melaksanakan ada 7 syarat. Nah, bisa dibaca sendiri ya. Pokok intinya dari 7 syarat itu kita harus bisa mengkondisikan kita melakukan ibadah haji itu dengan lancar, dalam artian kalau misalnya kita berwisata butuh yang namanya biaya, transportasi, keamanan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan orang yang kita tinggalkan di rumah. Apakah mereka orang yang kita nafkahi gitu ya. Orang yang kita nafkahi di rumah itu hidupnya gimana? Kayak biasanya atau ada kendala. Kalaupun ada kendala maka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan haji terlebih dahulu. Kemudian kemampuan kategori yang kedua ini untuk orang yang menggantikan kita ibadah haji ya, dengan syaratnya tempatnya kita itu lebih dari 2 marhalah. Jarak kita ke Mekah itu lebih dari 2 marhalah. Kemudian memungkinkan hutangnya itu hendaknya memenuhi biaya yang menjadi penggantinya melebihi nafkah. Jadi dia bisa membiayai orang yang menggantikan dirinya
haji. Kemudian hutang dan kebodohan yang harus dikeluarkan serta hendaknya dia sudah putus asa dari kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya, rukun ihram. Rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram yaitu mengerjakan haji. Ini berniat mengerjakan haji atau umrah, bahkan keduanya sekaligus. Ihram ini wajib dari mikotnya. Oke, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Selanjutnya wukuf di padang Arafah. Wukuf ini berdiam diri. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji, ada fase di mana kita berdiam diri di suatu tempat, yaitu di Musdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada di sini. Selanjutnya tawaf yakni mengelilingi Ka'bah dengan 7 kali putaran. Nah, di sini ada berbagai macam tawaf ya. Tawaf di sini ada tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf sunnah, tawaf nazar, tawaf wada. Nah, di sini sudah mempunyai arti sendiri-sendiri dan bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Kita mengejar waktu. Selanjutnya, sa'i. Sa'i di sini berartinya berlari-lari kecil. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, kemudian kembali lagi sampai 7 kali perputaran gitu, sama seperti tawaf tadi. Nah, di sini sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Nasa'i. Bisa dibaca sendiri juga ya. Selanjutnya, tahallul yakni mencukur rambut kepala atau memotongnya sebagian. Kemudian yang terakhir tertib. Jadi kita ketika melaksanakan rukun ibadah haji itu harus berurutan, harus runtut gitu, nggak boleh asal-asalan. Untuk melanjutkan materi dari teman saya Alfin Waitul Magfirah, untuk yang selanjutnya yaitu wajib haji. Wajib haji di sini ada 5. Untuk yang pertama, berihram di mikot. Pengertian dari mikot adalah tempat. Mikot sendiri terbagi menjadi 2, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani yaitu mikot waktu, dan mikot makani adalah mikot tempat yang telah disediakan untuk para calon jamaah haji. Untuk yang selanjutnya yaitu mabit di Musdalifah. Dilakukannya sesudah wukuf di Arafah, sesudah matahari terbenam pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tempatnya di Musdalifah. Yang selanjutnya yaitu mabit di Mina, yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai tanggal 1 Dzulhijjah. Yang diwajibkan mabit di Mina. Bagi yang nafar awal boleh hanya bermalam 11 sampai 12 saja. Yang selanjutnya yaitu melempar jumroh. Melempar jumroh ada 2. Yang pertama jumroh aqobah dan jumroh ula atau wusta. Yang selanjutnya yaitu tawaf wada. Tawaf ini dilakukan sama dengan sebelumnya, namun tawaf wada ini dilakukan saat ingin meninggalkan Baitullah atau Mekah. Jadi tawaf wada disebut juga tawaf perpisahan. Yang selanjutnya yaitu sunnah haji. Sebenarnya sunnah-sunnah haji itu banyak. Di antaranya berikut adalah sunnah-sunnah yang berhubungan dengan ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf. Yaitu yang pertama, mandi sebelum ihram, menggunakan kain ihram yang baru, memperbanyak talbiyah, melakukan tawaf kudum atau tawaf awal kedatangan, sholat 2 rakaat, bermalam di Mina, dan mengambil pola ifrad, yaitu pola mendahulukan haji daripada umroh. Yang terakhir yaitu tawaf wada atau tawaf perpisahan. Yang selanjutnya yaitu pengertian umroh. Pengertian umroh istilah umroh berasal dari kata iktimar, yang berarti ziarah, yakni menziarahi Ka'bah dan bertawaf di sekelilingnya. Umroh dapat dilaksanakan kapan saja, terkecuali pada waktu-waktu yang dimakruhkan, yaitu hari Arafah, Nahar, dan Tasrek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmi Nur Alisa, NIM 202210029. Saya ingin melanjutkan dari teman saya
dari kelompok 9. G. Rukun umrah. Rukun umrah ada 5, yaitu ihram serta niat. B. Tawaf berkeliling Ka'bah. C. Sa'i di antara Bukit Safa ke Marwah. D. Bercukur sekurang-kurangnya memotong 3 helai rambut. E. Menertibkan keempat rukun di atas. Penjelasan dari ihram serta berniat adalah dalam kegiatan suatu apapun itu diawali dengan niat. Saat umroh pun diawali dengan niat. Dengan dimaksud ihram ini, orang yang mau melakukan umroh mereka memakai pakaian ihram atau kain putih tanpa jahitan dan melafazkan niat tersebut dilakukan dari miqat yang dimaksud titik awal saat umroh. Tawaf berkeliling Ka'bah. Tawaf disebut dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Memulai melakukan tawaf dari titik awal dari Hajar Aswad jamaah. Umroh tawaf dianjurkan untuk mengusap, dan jika tidak kesampaian kita melambaikan tangannya dengan cara mendoakan apa yang diinginkan. Sa'i di antara Bukit Safa ke Marwah, yaitu lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i ini tidak diwajibkan berdoa. D. Bercukur sekurang-kurangnya memotong 3 helai rambut, yang dilakukan di Masjidil Haram dekat dengan Bukit Marwah. E. Menetapkan keempat dari ihram, sa'i, bercukur, dan tadi itu harus urut, jangan sampai terlewat. Jika terlewat dalam urutan tadi, maka tidak sah hukumnya atau tidak sempurna. H adalah wajib umroh, yaitu ada 2, ihram dari miqat. Hikmah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang pertama yakni sebagai pengingat untuk kita bahwasanya dulu Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat telah memperjuangkan agama Islam di tempat itu dengan susah payah, dengan jerih payah yang luar biasa. Jadi kita ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh pasti akan nostalgia lah ibaratnya dengan sejarahnya kisah Nabi Muhammad dalam memperjuangkan Islam untuk kita. Selanjutnya hikmah yang kedua yakni sebagai tempat kita kagum dengan Baitullah. Kita tahu ya bahwa Baitullah itu adalah tempat yang termasuk tempat yang ajaib di dunia karena atas kekuasaan Allah, sehingga kita semua takjub dengan kehebatan Baitullah, kehebatan Allah dalam refleksinya ke Baitullah. Selanjutnya yang ketiga yakni sebagai penyucian jiwa ya, karena ibadah kan jadi menyucikan jiwa kita. Selanjutnya yang terakhir ini sebagai evaluasi. Nah, dalam pelaksanaan ibadah haji ini kan butuh sekali perjuangan mulai dari A sampai Z. Jadi bakalan diketahui nih mana yang benar-benar beriman, mana yang imannya abal-abal. Karena yang akan beriman meskipun dikasih ujian kayak apa, modelnya apa, tetap dia akan bertahan dan memenangkannya. Oke, sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, bab ketiga adalah penutup. A. Kesimpulan dari pengertian haji menurut bahasa adalah hajja yahujju hujan, yang artinya menyengaja mengunjungi, sedangkan menurut istilah haji adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah dengan maksud beribadah untuk memenuhi panggilan Allah pada waktu tertentu dan dengan ketentuan yang telah diajarkan dalam ajaran agama Islam. Syarat-syarat dalam ibadah haji yaitu beragama Islam, berakal, balik,
merdeka, mampu, ada mahram atau khusus bagi jamaah haji perempuan, serta dilaksanakan pada waktunya bagi ibadah haji pada bulan Syawal, Zulqa'dah, dan puncaknya bulan Zulhijjah. Adapun pengertian umroh, kata umroh berasal dari ikhtimar yang berasal ziarah, yakni menziarahi Ka'bah dan bertawaf di sekelilingnya, kemudian bersa'i dan di antara Marwah serta mencukur rambut tahallul tanpa wukuf di Arafah. Yang kedua adalah saran. Demikian makalah dari kelompok kami yang berjudul Kajian Haji dan Umroh ini, semoga dapat memberikan informasi dan wawasan bagi kita semua. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Oleh karena itu kami mohon kritik dan saran agar kami bisa memperbaiki makalah dari kami lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.